Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi mengenai partisipasi politik. Pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pengertian partisipasi politik, yang kedua, tipologi partisipasi politik, dan yang ketiga, bentuk-bentuk partisipasi politik. Untuk pemaparan selengkapnya akan saya berikan kepada Saudari Rianita. Padanya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dea untuk kesempatannya. Terima kasih, selamat malam teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi kami, apa itu partisipasi politik. Partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu part dan capere, yang artinya dalam konteks politik ini artinya part artinya bagian dan capere artinya mengambil peranan. Dan dari bahasa Inggris yaitu participation artinya pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Menurut Miriam Mudiharjo, dalam 150 menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik atau public policy. Menurut ahli yang lain juga menyatakan bahwa Kate Falls di tahun 1999 di halaman 133 memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif atau the active engagement dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah. Menurut Herbert McCloskey dalam International Encyclopedia of the Social Sciences, Herbert McCloskey di tahun 1972 di halaman 252 memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Oke, next. Tipologi partisipasi politik. Di sini kita bagi 3, partisipasi pasif, partisipasi aktif, dan golongan putih. Menurut Arahman HI tahun 2007 di halaman 288 menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan yang dibedakan menjadi satu partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. 2, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. 3, golongan putih atau golput atau kelompok apatis, karena mengapatis sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Oke, nextnya akan dilanjutkan oleh Bung Yogi. Untuk Bung Yogi, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kita lanjut dari Membreh and Well yang dikutip oleh Koslim 2007 halaman 152 yang membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yakni pertama ada partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Lalu yang kedua, partisipasi politik spektor, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Lalu yang ketiga, partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator spesialis, mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Lalu yang keempat, partisipasi politik mengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Nah, di sini konvensional berpartisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam harus pemikiran deliberative democracy,
atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh setingginya tingkat partisipasi politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilihan dengan persentase berkisaran 50-60%. Besarannya, kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan mengkhawatirkan bahwa pemikiran Barat yang lalu datang dengan konsep deliberative democracy. Nah, di sini juga ada bentuk partisipasi politik. Berbagai bentuk partisipasi politik yang terdiri di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk mungkin legal maupun ilegal. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Nah, di sini ada pun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non-konvensional terdiri dari partisipasi politik konvensional, yang A, pemberian suara atau voting, lalu yang B, diskusi politik, yang C, kegiatan kampanye, D, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, lalu yang terakhir E, komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrasi. Nah, lalu poin yang kedua, partisipasi politik non-konvensional, yang A, pengajuan petisi, B, berdemonstrasi, C, konfrontasi, D, mogok, E, tindak kekerasan politik terhadap harta benda, misalnya pengerusakan, pengeboman, atau pembakaran. Yang F, tindak kekerasan politik terhadap manusia, misalnya penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi, dan yang lainnya. Boleh dilanjut, Mbak? Nah, lalu kemudian David F. Roth dan Frank yang dikutip oleh Rahman 2007 halaman 286, bentuk partisipasi warga negara berdasarkan intensitas. Intensitas yang rendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai 30 partisipan. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan, maka akan membentuk piramida partisipasi politik. Nah, di sini ada simulasi dari piramida tersebut bahwa kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikitnya jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuhnya, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan. Lalu ada kelompok partisipasi. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif dari partai, dan kelompok 31 kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok pengamat. Kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum partai politik, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, serta memberikan suara dalam pemilu. Kelompok paling bawah pada gambar piramida, di sini dilihat partisipasi politik, yaitu kelompok yang sama, tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Nah, di sini oleh Roth dan Wilson, Rahman 2007-287 disebut sebagai kelompok apolitis. Apatisme kaum muda terhadap politik ataupun parpol sebenarnya bukan hal baru. Namun, hasil survei indikator politik Indonesia semakin mengkonfirmasi kondisi kurang ideal. Perasaan tidak terwakili adalah kondisi serius. Perasaan itu menunjukkan kekecewaan yang jika berlanjut bisa menjadi apatis. Bahkan anti partai, jika dibiarkan, generasi muda bisa menjadi generasi yang apolitis. Hal itu tentunya sangat fatal, sebab tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa bertahan tanpa regenerasi. Maka generasi yang apolitis sesungguhnya kiamat bagi parpol. Tugas partai politik ialah merupakan kembali kepercayaan kaum muda, menjadi partai politik sebagai rumah yang aman dan nyaman bagi kaum muda. Mungkin itu presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Dea untuk selanjutnya. Terima kasih. Ya,
Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh disampaikan setelah sesi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.